Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Pratama. Posisi saya sebagai ketua dari startup ini dengan nomor NIM 172106999, kode kelas 171F25. Jurusan saya adalah Teknologi Informasi asal kampus BSI Cengkareng. Usia saya masih 24 tahun. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Solo Selatan. Asal saya dari Sumatera Barat. Domisili sekarang adalah Jalan Perumahan Alam Raya, Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Nama grup startup saya adalah Delicious Juice dengan moto grup Creativity Without Limits, yang artinya berkreativitas tanpa ada batasannya. Pada pembahasan hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengelola, memproduksi, dan memasarkan startup bisnis UKM dengan jenis produk minuman jus. Sekarang, Sandi. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman. Baik, saya akan perkenalkan data diri saya. Nama lengkap saya Adenis Zumarud, biasa dipanggil Sandi. Saya mahasiswa dari UBSI Cengkareng, kelas 17 1F.25 dengan NIM 17210-340. Saya adalah siswa alumni SMA 1 Kelas Perang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Asal saya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya berdomisili di Polres Tangerang. Nama grup kami adalah Delicious Juice dengan moto grup Creativity Without Limit, artinya berkreativitas tanpa batas. Baik, kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sekarang Nathan. Hai, terima kasih buat yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Viata Ergunatan Bulele. Nama panggilan saya adalah Nathan. Posisi saya dalam kelompok adalah sebagai anggota dengan NIM 172106003, kelas 171F25 dari UBSI Cengkareng. Umur saya 19 tahun. Saya alumni dari SMK Negeri 1 Majina. Asal saya dari Nias Selatan dan sekarang berdomisili di Tangerang, Batu Ceper. Nama grup kami adalah Delicious Juice. Dan kami juga mempunyai moto, yaitu Creativity Without Limit, yang berarti kreativitas tanpa batas. Dan di sini kami akan membahas bagaimana cara mengelola, memproduksi, dan memasarkan UKM. Dan bisnis usaha yang kami kelola adalah jus, sesuai dengan nama kelompok kami, yaitu Delicious Juice. Terima kasih. Sekarang Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dan nama panggilan saya Iksan. Dan posisi saya sebagai anggota di grup Delicious Juice. Nomor induk mahasiswa saya 17210-359. Kelas saya 17.1F25. Jurusan saya Teknologi Informasi di kampus UBSI Cengkareng. Usia saya 19 tahun. Alumni dari SMK Prima Wisata, asal saya dari Banjar Patroman. Domisili sekarang di Cengkareng. Nama grup kita itu Delicious Juice. Moto grup kita Creativity Without Limit. Pembahasan kita adalah bagaimana cara mengelola dan memproduksi UKM Delicious Juice. Terima kasih. Sekarang Tian. Halo bro, welcome to my newest video. Di video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana caranya mengelola, memproduksi, dan memasarkan sebuah UKM di Delicious Juice. Sebelum kita next ke pembahasannya, bagaimana kalau kita memperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Ratakan Berkat Christian Putra Halawa, sering dipanggil Tian. Saya berasal dari Nias, tepatnya di Nias Selatan. Saya sekarang berdomisili di Jakarta Barat, dan saya baru 19 tahun. Dan sekarang saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Oke, jurusan Teknologi Informasi semester 1 NIM 17210598 kelas 17.1F25. Nama grup kami Group 6 Delicious Youth. Mata grup Creativity of Limit, yang artinya anak-anak milenial yang harus lebih berkarya, berkreativitas tanpa batas, yang mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Tugas mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Oke, sekian dari perkenalan diri saya di video ini. Setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang balik ke Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terkhusus yang sedang menonton video ini. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami untuk membangun startup yang akan kami mulai. Puji syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberi kita rahmat, hidayah, dan nikmat untuk dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Sebelum itu, kami ucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Dosen Dina Purnamasari, SSMPD, yang telah memberi kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan video bisnis plan ini melalui channel YouTube. Dan tak pula saya ucapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan seangkatan kampus BSI Cengkareng yang sedang menyaksikan video presentasi ini. Baiklah, saya langsung mulai saja untuk presentasi video bisnis plan ini. Nama startup yang akan saya presentasikan adalah Delicious Juice dengan moto Creativity Without Limit, yang artinya berkreativitas tanpa ada batasannya. Selanjutnya kita menuju ke slide yang kedua. Baiklah, pada slide yang pertama ini saya ingin memperkenalkan anggota saya dari kelompok 6, yang dimana kami beranggotakan 5 orang. Baiklah, saya akan memberitahu identitas keanggotaan dari kelompok 6. Terdiri dari 1 ketua dan 4 orang anggota. Yang pertama adalah Andre Pratama, yang menjabat sebagai ketua dari kelompok 6. Yang beranggotakan 4 orang, yaitu Iksan Maulana, Viata Argunatan Bulolo, Ratakan Berkat Halawa, dan Andianus Jemarud. Startup yang kami bangun berlokasi di Jalan Perumahan Alam Raya, Blok AA nomor 7A, Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Dan juga kami melampirkan email di bawah alamat tersebut. Oke, baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logo dari Delicious Juice. Filosofi logo dari Delicious Juice memiliki 6 karakteristik utama. Pertama, saya akan membahas tentang warna pada filosofi logo Delicious Juice, yaitu hijau. Hijau adalah salah satu bentuk warna alami pada buah-buahan, yang artinya jus ini berasal dari buah-buahan yang asli tanpa pemanis buatan. Selanjutnya adalah warna kuning. Kuning adalah salah satu bentuk warna dengan tingkat kematangan pada buah-buahan, yang artinya jus ini berasal dari buah-buahan yang matang. Oke, lanjut ke ciri khas yang ketiga, yaitu 3 bagian yang terpisah. Anda bisa lihat di sana ada 2 garis yang memotong antara sisi bawah, sisi tengah, dan atas. Oke, dari 2 garis tersebut, sebenarnya kami menyediakan 3 variasi minuman Delicious Juice, yang dimana jenis varian yang pertama adalah alpukat, yang kedua mangga, dan yang ketiga adalah jambu biji. Kemudian saya akan membahas tentang karakteristik kelima dari Delicious Juice, yaitu nama produk. Nama produk dari logo startup ini adalah Delicious Juice. Di balik nama Delicious Juice memiliki maksud bahwa produk ini berharap akan sangat diminati oleh para pelanggan. Karakteristik terakhir dari filosofi logo Delicious Juice yaitu sedotan yang besar. Anda bisa lihat pada gambar logo Delicious Juice terdapat sedotan yang di sana, yang sedotannya agak besar ya. Sedotan tersebut memberi maksud bahwa porsi minuman tersebut berukuran besar, cukup besar.
Baiklah, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh anggota saya. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang overview. Jadi, ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam overview. Yang pertama, business background. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang business background overview. Pertama, business background. Jadi berdasarkan kesibukan sehari-hari, tak terlepas dari kebiasaan untuk merelaksasi diri. Apapun jenis aktivitasnya, hampir selalu ada keinginan untuk makan atau minum. Dari survei yang telah dilakukan bahwa minum adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh orang. Minuman termasuk sebuah produk yang sangat dinikmati oleh anak muda atau orang dewasa dalam mengawali aktivitasnya sehari-hari. Delicious Juice adalah merek perusahaan dagang yang kami kembangkan bergerak dalam bidang penyajian minuman bernutrisi. Perusahaan ini berdiri atas tekad membangun startup yang berpotensi memperoleh laba atau keuntungan. Bisnis minuman ini adalah kombinasi dari jus buah-buahan alami dengan es krim yang dapat memanjakan lidah serta memberi kesempatan bagi kami untuk membangun startup ini. Kemudian visi dan misi. Adapun visi kami atau visi yaitu pertama, membangun startup usaha bisnis minuman, berkontribusi dalam upaya mengembangkan ide bisnis yang bermanfaat dan sangat menguntungkan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian, adapun misi kami yaitu yang pertama, membangun bisnis sebagai mata pencaharian yang harus dimulai dari sekarang. Kemudian yang kedua, bekerja keras agar selalu memberi yang terbaik untuk startup yang sedang dibangun. Dan yang ketiga, selalu belajar untuk mencari kelemahan produk. Yang terakhir, yang keempat, yaitu harus memiliki pengetahuan yang luas dan always update dalam informasi mengenai produk yang sedang dibangun. Baiklah, pada slide ke-6 ini, saya akan memperkenalkan produk kami, yaitu jus buah. Di sini kami hanya menggunakan 3 jenis buah, yang terdiri dari alpukat, mangga, dan jambu. Yang dimana dalam pembuatannya, kami tidak menggunakan pemanis buatan, karena ini adalah jus buah, jadi harus benar-benar rasa buah aslinya. Dan seperti yang kita lihat pada tampilan ini, yang dimana terlihat si buah yang berbentuk seperti krim. Ya, itu adalah es krim coklat, yang sengaja kami padukan di dalamnya agar terlihat menarik. Nah, sekarang kita lanjut ke slide ke-7. Di slide ke-7 ini, saya akan memperkenalkan struktur organisasi kami. Di sini, yang menjadi pimpinannya adalah Andre, dan pemasok bahan bakunya adalah Viata Ergunatan Bulele dan Adrianus Cimarut. Bagian pengelolanya adalah Ihsan Maulana dan Ratakan Berkat Halawah. Dan yang terakhir adalah bagian pemasarannya, yaitu Andre Pratama dan Viata Ergunatan Bulele. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan membahas bisnis model kanvas bagian 1 dari kelompok 6 atau grup Delicious Juice. Dan yang pertama itu ada key partner. Key partner kita itu tukang buat, tukang desain cup, anggota kelompok, dan Universitas Bina Sarana Informatika. Dan yang kedua itu key activity. Rasanya harus yang paling utama. Dan kita juga menyiapkan tester untuk memperoleh testimoni. Dan penampilan produk kita harus menarik. Dan yang ketiga itu ada key resource. Key resource ini kita bagi menjadi 2,
Yang pertama itu alat, contohnya seperti listrik, blender, custom cup berlogo, kelas mini, sendok, sedotan, wadah, teko, dan water boiler. Dan yang kedua itu bahan, contoh-contohnya seperti alpukat, mangga, jambu biji, coklat bubuk, gula, air, tepung maizena, dan susu cair coklat dan susu cair putih, vanila, dan telur ayam. Bisnis model kanvas bagian 2. Yang keempat tuh unique value proposition. Perpaduan jus, buah-buahan, dan es krim berbagai rasa menjadi keunikan tersendiri dari bisnis ini. Dan yang kelima itu customer relationship. Dari door to door, endorse, melalui rekan kerja, atau menawar dengan keluarga atau customer perusahaan tempat kita bekerja. Dan yang keenam tuh channel atau media sosial kita. Bisa dilihat melalui Instagram dengan username @dj_drink, dan bisa dilihat juga melalui TikTok @dj_drink. Dan yang ketujuh itu customer segment. Customer segment kita itu teman-teman seangkatan, karyawan kerja, tetangga terdekat, dan orang tua dari anak didik, guru PSC. Bisnis model kanvas bagian 3. Yang ke-8 tuh cost structure. Biaya pembayaran listrik, biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian alat-alat, biaya pembelian custom cup, biaya perawatan mesin, dan biaya pendukung atau biaya lain-lainnya. Dan yang ke-9 itu revenue stream. Bersumber dari modal bersama atau patungan dan dari profit penjualan kita. Sekian saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Tian di pembahasan presentasi ini. Baik, di pembahasan ini kita akan membahas tentang financial plan. Sebelum kita masuk ke financial plan, terlebih dahulu kita harus tahu apa artinya financial plan. Nah, financial plan itu adalah sebuah susunan rencana yang digunakan untuk mengatur keuangan pribadi seseorang demi memenuhi sesuatu tujuan. Itu arti dari financial plan. Terus di bawahnya ada di sini business preparation budget. Business preparation budget adalah penyusunan anggaran, merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Oke, sekarang kita next. Baik, kita masuk ke fixed cost. Fixed cost adalah biaya tetap atau biaya yang bisa digunakan untuk kedepannya. Nah, di sini ada beberapa perlengkapan yang kami butuhkan dalam menjalankan UKM kami. Yang pertama, ada sewa. Sewa dalam hal ini adalah tempat. Tempat dalam menjalankan usaha bisa berupa kios. Dan ini yang paling penting pertama dalam menentukan tempat usaha. Selanjutnya, ada blender, ada kotak es, ada kulkas, ada water boiler, dan sendok. Dan total yang kami keluarkan untuk fixed cost usaha kami adalah sekitar Rp2.095.000. Itu adalah total pengeluaran kami yang telah kami hitung dan jumlahkan di dalam fixed cost kami. Oke, sekarang lanjut ke overhead cost. Sekarang kita masuk ke overhead cost. Overhead cost adalah pengeluaran operasional yang dapat berupa bahan baku. Di bisnis kami, yang kami butuhkan dalam overhead cost adalah ada 2. Yang pertama, ada bahan baku, dan yang kedua, ada bahan baku tambahan. Di dalam bahan baku, yang kami perlukan adalah sebuah buah.
Buah yang kami siapkan terlebih dahulu ada 3. Ada alpukat, ada mangga, dan jambu biji. Dan di dalam bahan baku tambahan atau sebagai campuran, yang kami perlukan atau siapkan adalah susu bubuk coklat atau vanila, telur, gula, plastik cup, air galon, maizena, dan sedotan. Dan total pengeluaran kami di dalam overhead cost adalah sebesar Rp178.000. Oke, next. Baik, sekarang kita masuk di financial plan. Financial plan adalah rencana keuangan, dan di bawahnya ada break even point atau bisa disingkat dengan BIP. Yang dimasuk dengan break even point adalah perhitungan keuangan dasar yang menunjukkan berapa modal dibutuhkan untuk membuat produk berjumlah sekian. Oleh sebab itulah, BIP selalu menunjukkan persamaan jumlah biaya dan harga produk bagi seorang pengusaha. Baik, kita masuk di rincian finansial atau rincian keuangan. Di sini kami akan bahas rincian finansial usaha bisnis kami. Pertama, ada penjualan per cup per hari. Kedua, ada overhead cost. Dan yang ketiga, ada fixed cost. Di slide ini kami akan menghitung laba penjualan cup per hari dikurang dengan overhead cost dan dibagi dengan fixed cost. Di dalam per cup per hari, kami menjual sekitar 30 cup per harinya dengan harga 10.000 per cup. Selanjutnya kami kurangkan di overhead cost untuk mendapatkan laba keuntungan yang didapat. Di overhead cost, pengeluaran kami sekitar 178.000 terus dibagi dengan 30 per cup. Hasilnya Rp5.900 per cup. Setelah kita dapat nilainya, maka penjualan 10.000 per cup dikurang dengan Rp5.900. Maka keuntungan laba yang kami dapatkan adalah Rp4.100 per cup per harinya. Dan selanjutnya kami akan menghitung berapa per cup yang dijual agar bisa balik modal di dalam fixed cost. Dalam fixed cost, kami mengeluarkan biaya sebesar Rp2.095.000 dan dilanjutkan ke BIP atau break even point. Dan di sini kami akan menghitung berapa per cup yang harus dijual biar bisa balik modal. BIP jumlah unit. Baik, kita hitung. Fixed cost dibagi keuntungan atau Rp2.095.000 dibagi dengan Rp4.100, maka hasilnya adalah 511 BIP cup, dan 511 BIP cup harus wajib terjual untuk mengembalikan modal awal tadi ya. Dan kemudian BIP rupiah atau keuntungan yang harus kami dapat adalah fixed cost dibagi keuntungan harga per cup atau Rp2.095.000 dibagi 0,41, maka pendapatan atau cuan yang kami dapatkan di UKM Delegios Jios adalah sebesar Rp5.109.756. Oke, next. Baik, sekarang kita masuk ke profit atau revenue sharing, atau bisa juga disebut dengan cuan. Keuntungan bersih 30 cup per hari kami jual seharga Rp10.000 per cupnya. Dan setelah kami akumulasi per cup, kami bisa dapat untung sekitar Rp4.100. Dan di dalam sehari kami bisa mendapatkan sebesar Rp123.000. Dan kalau diakumulasi atau dihitung-hitung dalam sebulannya, kami mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.690.000. Wow, lumayan juga ya. Closer atau penutup. Sebelum berakhir presentasi ini, kami berharap bisnis kami memiliki prospek yang amat bagus untuk kedepannya dan dapat tercapainya keuntungan sesuai target yang sedang dibangun kedepannya. Dan kami juga berharap agar proposal ini dapat diterima oleh semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam memulai startup ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga sukses selalu. Semangat berkarya. Baiklah, saya Andre. Saya Adrian Zumar. Saya Viate Argunatan Bulele. Seksan Maulana. Saya Tian. Akan saya akhiri presentasi hari ini. Akan mengakhiri presentasi ini.
akan mengakhiri presentasi ini. Saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Saya akhiri presentasi ini. Jika ada salah dalam penyampaian, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam damai. Terima kasih. Salam damai. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami, kelompok Kami, Entrepreneurship Entrepreneurship Delicious Juice. Siap!